Assalamualaikum. Yang muslim dulu banyak mengira ya, bahwa berbuka puasa dengan yang manis-manis itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tuh ya, nggak ada loh hadis yang narasinya seperti itu, harap maklum ya. Itu tuh sekedar narasi yang dipopulerkan sama iklan produk teh apa gitu ya. Karena terus merasa tertipu, wah banyak yang terus meninggalkan hal tersebut, tapi ada juga yang bablas saja. Karena terlanjur keranjingan makan kolak, bubur kacang, es campur, dan seterusnya. Tapi ya, berdasar riset kekinian, ternyata berbuka puasa, breaking fasting, dengan makan manis, itu bukan jelek 100%. Tapi ini ada catatannya, di satu sisi bisa masuk akal, di sisi lain mesti mengikuti suatu protokol tertentu. Tapi ini bukan rekomendasi medis ya, seperti biasa, ini sekedar reportase dan obrolan yang kasual. Yuk, kita obrolin ya, kenapa banyak pendapat menyatakan berbuka puasa dengan makanan manis tidak sejelek yang dikira orang. Pertama, ada pertimbangan syariah nih buat yang muslim. Menu pembuka puasa paling favorit Rasulullah SAW apa coba? Kurma muda, kurma rutop, dan dia itu manis. Artinya, walaupun tidak ada hadisnya ya, yang narasinya merekomendasikan buka dengan yang manis-manis, favorit Nabi itu notabene manis. Nah, kalau tidak ada kurma rutop tuh ya, beliau makan kurma tamer, kurma matang, yang coklat gelap, yang lebih manis lagi itu. Tapi kadang juga beliau bukannya cuma minum air tok, silakan aja dicek kesahihannya kalau masih belum yakin. Yang kedua, ada pertimbangan pola pencernaan alaminya manusia. Secara umum ya, makanan manis itu asalkan jumlahnya terukur, bisa diserap instan oleh sistem kita. Sebaliknya ya, kalau begitu buka langsung diasup protein atau lemak yang mantap, nah itu bukan ide bagus, bahkan kalau kebanyakan bahaya. Demi efisiensi ya, saat dibawa puasa panjang gitu, tubuh kita mengistirahatkan organ-organ yang memproduksi enzim-enzim untuk mencerna lemak protein. Nah, buat apa diproduksi? Wong lemak protein nggak ada yang masuk, ya kan? Nah, kalau begitu buka puasa terus terjadi pendadakan, diasup protein lemak dalam jumlah nggak karuan, itu tadi, kalau sekedar sedikit icip-icip sih nggak apa-apa ya, biar ya persiapan tuh untuk fiesta. Kalau langsung banyak, bisa harmful, yang kerja di rumah sakit, mestinya bisa sharing testimoni itu. Betapa dari waktu ke waktu ada keadaan emergensi gara-gara orang salah makan di buka puasa. Ketiga, itu ya, pengasupan makanan manis, kan sering dikhawatirkan memicu lonjakan insulin atau insulin spike itu. Cuma realitanya, insulin spike ini alami loh sebenarnya, kalau ditilik sepanjang masa evolusi manusia. Tiap-tiap hormon kita, itu ciptaan Allah yang canggih kan ya. Jarang banget loh, hormon itu fungsinya cuma satu tok. Selain terkait gula darah, peneliti udah bilang hormon insulin tuh punya fungsi-fungsi lain. Dia amat terkait dengan retention mineral-mineral tertentu, dan mineral-mineral itu esensial untuk berbagai proses. Terus bisa juga insulin itu punya fungsi lain lagi yang saat ini belum diketahui. Intinya di sini, kalau kita nggak pernah atau jarang banget mengalami insulin spike, itu tidak alami, hati-hati. Keseringan spike juga jelek, jarang banget spike juga jelek. Nah, kayak gitu. Yang keempat, pengasupan makanan yang mudah dicerna saat buka puasa itu memperkuat efek bahagia yang instan, memunculkan hormon kebahagiaan endorfin yang lebih mantap. Padahal sudah lama disimpulkan ya dari hasil-hasil riset, kelimpahan endorfin ini ngegas healing. Nah, silahkan diingat-ingat lah yang puasa ya. Begitu beduk maghrib gitu kalau yang muslim, atau di ujung fasting, minum air seteguk aja, itu bisa menimbulkan wah satisfaction, rasa surga gitu ya kan. Nah, kalau diiringi asupan manis ya, yang cepat diserap, tuh makin surganya kerasa nyambung ke sel-sel tubuh kita. Dia akan makin ngegas efek endorfin, efek bahagia. Nah, itulah kira-kira ya pertimbangannya. Kenapa berbuka dengan yang manis itu bisa bermanfaat. Nah, tapi seperti tadi kita bilang, kita mesti ikuti protokolnya soal makanan manis ini. Nggak boleh ngawur karena bisa jadi mudarat juga. Protokol penting nomor satu, awas-awas tuh kalau yang diabetes yang udah serius. Kalau kondisi udah diabetik ya, apalagi yang parah, ya jangan buka puasa yang manis-manis ya. Apalagi terus es durian, 2 mangkok ukuran jumbo, wah edan-edanan sih kalau itu ya. Protokol penting nomor 2 itu porsinya ya. Karena namanya pembuka, ya porsinya kecil aja. Sekedar untuk memicu efek endorfin tadi, tapi tidak memicu insulin spike yang gila-gilaan. Nah, ini bisa mencontoh juga
kebiasaan Nabi tadi ya. Beliau kan makan kurma muda tuh, kurma rutop. Tapi maksimal makannya ya 2, 3 butir gitu kalau kecilan. Habis itu ya udah stop. Protokol penting nomor 3, itu asupan manisnya tidak polosan. Bisa kurma rutop tadi ya, itu sebagai buah kan kadar serat fibernya tinggi tuh. Atau bisa bersama agar-agar gitu yang seratnya juga tinggi, atau cincau, atau kolang-kaling, lidah buaya, kelapa muda, kayak gitu. Makanan manis yang dibarengi serat fiber, ini di saluran cerna akan ada penahannya atau penghambatnya gitu. Sehingga tidak terus bablas deras masuk ke aliran darah. Akan beda jauh tuh ya, kalau asupan manisnya itu sirup gitu, atau teh manis, atau jus manis yang minim serat, atau kue cookies yang gula karbo melulu. Singkat kan ya, idealnya banget tuh, yang kita makan kerasa nikmat, manis, manyus di lidah, tapi tidak cepat merasuk ke sistem glukosa dan atau fruktosanya. Manis di lidah itu menimbulkan efek endorfin, tapi kalau terus glukosa membanjiri aliran darah dan atau fruktosa terlalu banyak menuju liver, itu jadi beban yang negatif. Ini terus lanjut ke protokol keempat nih jadinya. Jangan kitanya keburu nafsu. Nah, ini gampang diomongin, susah dipraktekin. Tapi ya ini salah satu kuncinya sehat, tidak mengumbar nafsu. Yang sering tuh ya. Dan ini manusiawi sih sebenarnya. Begitu ngerasain enak, wah nanggung nih kentang. Kalau cuma 1-2 kali cemil, pengennya lep sepuasnya. Nah, tapi itu cara repeating pasca fasting yang salah. Udah bagus-bagus tadi ya, muncul efek endorfin. Kalau tubuh terus keasup nutrisi dalam jumlah banyak, efek endorfinnya akan melemah, menyingsing, inflamasi kronisnya kayak kesiram bensin tuh, berkobar-kobar lagi. Singkat kata, jadinya ya bisa dibilang berbuka dengan yang manis ini mengandung paradoks. Nah, boleh kasup manis, tapi sebisa-bisa rasa maknyusnya berhenti di lidah, yang selebihnya itu mesti dibatasin. Nah, setelah cemil 2 cemil, berhenti dulu, barang 1 jam atau kurang dikit kayak gitu ya. Sekalipun itu bakalan kerasa nanggung banget kentang. Awalnya susah, tapi kalau udah kebentuk polanya ya ini tuh nanti bakalan lebih optimal. Oke deh, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.